Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Sugeng dalu. Ya, pada kesempatan hari ini episode ketiga di channel Omah Curhat ya, yang membahas segala curhatan apapun masalah yang kini dirampung nih tanpa solusi. Kebetulan bintang tamu hari ini masih seputar JYM dan salah satu pendiri JYM. Siap. Selamat malam Mas Sigit. Selamat malam Mas Tio. Janco, longor akeh. Biar kita. Ya, ini ya teman-teman ya, sedikit review tak kasih tahu Mas Sigit. Mas Sigit itu adalah seorang konten kreator, arranger juga. Jadi dia punya channel YouTube namanya Alpha apa Mas? Studio. Alpha Studio Musik. Nah, harus subscribe ini. Wajib lihat nanti biar tahu konten-kontennya. Terus yang kedua juga ekspedisi goib Mas ya? Iya, ekspedisi goib. Iki ekspedisi goib karo calon mertua ya. Wah, kamu dijaga juga. Nah, Alpha Studio. Nah, ini ada Mas Sigit. Mas Sigit itu pengarang lagu ya, banyak lagu-lagunya juga sama Mas Ian sama timnya gitu. Iya Mas Sigit, Jadi coba saiki critakno sedikit tentang Alpha piye ceritanya. Alpha. Ya. Alpha akustik. Ya. Alpha niku anu Mas. Niki kula basa Jawa mawon nggih. Ora apa-apa, wis los. Alpha akustik niku terbentuk tanggal 10 November tahun 2016. Suwi kan. Nggih. 6 tahun iki berarti ya. Tapi kita berkarya untuk single atau album, album sendiri itu kita memulainya tahun 2019. Kalau untuk berkarya sendiri, maksudnya bikin album single. Oh, lagu sendiri. Ya, jadi untuk yang sebelum-sebelumnya itu kita biasanya mengcover ya. Ya. Jadi apa maksudnya Alpha akustik itu kan, Alpha itu aslinya dua nama Mas, dua nama band yang saya cintai. Ya, dan band itu pertama kali saya gak normal mencintai kok band, mencintai ya sesama. Maksud kula niku gak beres iki. Maksud kula niku sukai lah ngono lho, cintai sukai. Beda dah sukai karo cintai. Ya beda. Sukai kowe aku suka nang Mbak Tania. Nah, kayak gitu. Nek cinta kan beda, Mbak cintane Mas Septian karo Mbak Tania. Kuwi cinta hubungan khusus. Karena suka kan batasnya ada batasnya. Terus jadi Alpha itu dibagi menjadi dua kata. Ar itu Ardava dan Fa itu fantastik. Jadi dulu itu sebelum ada Alpha itu saya mempunyai dua band Mas. Dua band dengan personil yang berbeda-beda, dan di situ awal mula saya terjun di dunia musik. Kayak begitu. Dua band itu aliran genrenya apa ya? Genrenya sama semua, alternatif rock, cuma beda personil gitu aja sih. Oh, apa genrenya alternatif rock ya? Iya, tapi kan rock. Di Alpha tidak delok dangdut kekinian. Ya, jadi kalau yang saya ceritakan di awal tadi, Alpha kan saya bentuk dari nama band Ardava sama Fantastik. Ya. Yang sama-sama saya sukai. Ya. Nah, setelah dua itu kemungkinan tidak ada perkembangan ya Mas, tidak ada kemajuan untuk berkarya atau untuk menghasilkan. Nah, itu saya dapat inspirasi untuk membuat channel YouTube dengan nama dua band tersebut. Ya, siap gitu. Jadi dari nama Alpha itu saya ambil dari dua band itu. Dan yang yang saya kedepankan untuk genre untuk di Alpha itu kan memang dulu pertama itu kan cover kan Mas. Cover kan Mas. Kalau cover itu kan saya universal ya, enggak menganu genre. Nah, setelah tahu kalau di YouTube itu ternyata banyak yang lihat, banyak yang komentari, banyak yang kan menjadi penyemangat untuk saya terutama tim. Dari situ
sama Ian kan dulu itu Arfa itu yang bentuk saya sama Ian Mas. Ya, Gembul. Ya, Ian Gembul, Ian Arfa, vokalis itu. Ya. Jadi bukan saya sendiri. Jadi kita berdua itu mulai dari nol, mulai dari belum ada tim, mulai dari belum ada apa-apa, pokoknya mulai dari nol semua. Ya. Itu kita kembangkan, kita bikin studio kecil-kecilan, home recording ya, home recording. Masih di dalam kamar, masih satu tempat sama tempat tidur. Jadi kalau apa ya? Kalau ada yang rekaman gitu kan biasanya kan langsung masuk kamar kayak gitu. Kayak gitu. Jadi untuk cover itu kan universal. Terus untuk semakin banyak viewer itu Ian itu berdiskusi ke saya. Dia bilang, "Iki kena gawe karya apik iki." Gitu kan, Mas. Lah, dari situ saya apa ya tergugah untuk wes ayo siap mumpung uangnya yo enek insyaallah ya untuk alat-alat juga ada walaupun bukan punya sendiri lah ya Mas. Yang penting kita berkarya. Jadi di situ single pertama dan perdana dari Arfa dari ciptaannya Mas Ian itu ada Dam Jati jadi saksi. Ciptaan pertama sampai sekarang di tahun 2002 ini yang baru saja rilis kemarin itu yang judulnya Pias Pisan. Iya. Itu Robert ya bintangnya ya. bintangnya Mas Robert. Iya. Gitu. Jadi lagi tim syuting. Nggih, Mas Robert. Topik NK ya. Nggih. Ini semua kru semua. Semua kru. Pokoknya kabeh wong jero Mas, kan wong jero. Nggih. Sik, Jim. Sampai tadi bilang ada 2 grup band, Aldava sama Fantastic. Ya. Itu personel bandnya podo gak? Apa beda? Beda semua ya. Yang sama cuma saya aja. Ya, jadi ini teman-teman, Mas Taufik, mohon maaf, Mas Sigit ini ya, saya ceritakan, Mas Sigit itu multi talent. Jadi semua alat musik bisa, dan dia syuting pun juga bisa kayak gitu. Berarti 2 grup ini beda personel ya? Beda. Oke, siap. Beda personil. Tapi cuma terbentuknya di duluan Ardava sih Mas. Siap. Kalau Ardava itu 2012-an kalau nggak salah malam. Baru setelah itu 2017-an itu Fantastic. Gitu. Terus sampai saat ini berapa lagu yang sudah diciptakan? Untuk Arfa ya? Iya. Untuk Arfa itu sudah kemungkinan 22 Mas. Baik. Tapi itu gabungan sama kan. Jadi Mas Ian itu nyiptakan lagu 2 genre. Satu dangdut, yang satunya pop. Jadi untuk yang pop itu bukan di channelnya Arfa, tapi di channelnya The Ardava itu. Oh gitu. Berarti sama punya channel YouTube lagi Ardava itu? Iya, Ardava sama Arfa. Aku kok nunggu ya Ardava channelnya. Ardava. Nanti bisa dicek di YouTube. Ya. Lagunya bagus-bagus. Lalu ngerti ya? Gitu. Lagunya bucin semua. Itu nyiptain. Pokoknya yang pertama kan lagu pop Mas. Itu kisaran tahun 2016-an, 2018. Lagu pop. Bahasanya Jawa apa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kalau yang pop, iya. Yang Jawa ya yang dangdut. Kan dulu itu kan sebelum kita terjun ke dangdut, itu kan kita di pop dulu Mas, genre pop. Ya lagu-lagu pop masa muda lah. Intinya apa tentang percintaan. Pasti ya. Nah, itu di YouTube itu kok maksudnya gimana ya? Kayak peminatnya itu Mas, peminatnya kan kayak seperti kurang kayak gitu. Jadi makanya Yan terus berinisiatif untuk membikinkan karya dangdut Jawa gitu. Jadi setelah terbikinnya dangdut Jawa yang rilis Dam Jati itu langsung 10.000. Alhamdulillah gitu. Sama Peggy Rejosari itu ya? Iya, Peggy Rejosari yang terkenal itu ya. Iya, Mas Sigit sudah berapa lagu yang sudah dibeli orang? Untuk dibeli ini maksudnya dibeli gimana? Dibeli. Oh, dibeli. Dibeli itu kemungkinan dari Mas Ian sendiri ya Mas. Kemungkinan ada 5 laguan. Oh, ngeri. 5 lagu. Iya, 5 lagu. Salah satunya lagu Geni Langit kalau Mas Tio tahu. Itu kan yang nyiptain Mas Ian. Jadi dibeli sama Mas Roland
dari Mas Pati itu. Dan sampai sekarang itu ya alhamdulillah karya-karya dari Mas Ian yang dibeli para subscribernya Mas Ian itu bisa mengangkat subscriber yang beli singlenya Mas Ian itu. Alhamdulillah. Jadi saya lihat itu malah Alfa kalah Mas. Iya pasti itu. Malah kalah viewersnya. Gitu. Tapi kan untuk job online kan menang. Iya. Kalau walaupun di YouTube kalah, tapi kan di luar kita bisa dapat lebih gitu. Ya. Terus Mas Sigit, kayak apa kok opo neh iki. Sampai saat ini pernah nggak ditawari manggung-manggung kayak gitu? Pernah Mas, sering. Sering ya? Sering. Tapi untuk akhir-akhir ini sih sudah lama sih Mas nggak berkecimpung di dunia panggung. Iya. Karena Tapi kan sama sering manggung dewe. Sama gabungan sama tim lain ya? Kalau individu sih saya masih. Cuma kalau untuk tim Arfa itu sudah lama vakum. Iya, karena Mas Ian sendiri belum nggak mau ya tampil depan publik ya. Wangel. Iya. Jadi gini ya Mas, dari tim Arfa itu dulu kita berangkat dari nol cuma berdua, saya sama Mas Ian. Iya. Terus kita berkembang, banyak teman, banyak yang bantuin. Tapi sampai sekarang pun karena gara-gara vakum efek corona kemarin Mas, kemungkinan. Nah itu sekarang detik ini pun yang kemarin baru rilis single pisan itu aja yang berpartisipasi dari tim Ava ya cuma saya sama Ian aja. Gitu ya. Yang lainnya dari tim-tim CM begitu. Iya. Tapi kan perasaan personalnya komplit loh, ada Mas Mondi, ada Endok, ada Mas Saul, Mas Wisnu, Mas Gufron. udah mulai sibuk dengan sendiri. Iya, sudah mulai sibuk sendiri-sendiri. Iya, siap. Jadi yang masih tetap semangat berkarya itu cuma saya sama Mas Ian. Iya, siap. Karena apa ya? Darah seni itu sulit untuk dihilangkan. Iya. Karena hobi dan untuk bisa jadi pekerjaan kita. Jadi gitu loh teman-teman. Jadi aku pengenku ya itu loh, kita bikin hobi yang bisa menghasilkan. Jadi kita kerja sesuai hobi kita. Gitu. Iya. Mas, kan sama itu banyak vokal. Piye carane golek vokal? Tak delok Alfa iki vokal talent cewek iki akeh lho. Piye ngono. Nah, iku sih Mas. Kan sing makai otodidak. Otodidak. Enggak, itu kok iso ngono vokal kene itu piye carane? Yang jelasnya piye ya? Intinya ki ya jujur aja Mas buka lah. Iki semisal aku duwe kanca. Ya sebagian sih. Aku duwe kenalan vokal enggak. Di sisi lain kan saya kan kerjanya sebagai musisi soft rock. Jadi kan kenalan penyanyi banyak. Kayak gitu. Jadi setiap manggung, setiap job, saya belum kenal penyanyinya, saya minta WA-nya, minta WA-nya. Oh iya. Iya. Temen, jadi ini sedikit curhat aku Mas. Tanya istriku, aku gitu kan golek penyanyi, orang nyangka mesti kenal aku penyanyi akeh. Aku golek penyanyi sih, dia bingung gak iso. Dangkret. Oh, ada doanya Mas. Oh, ada doanya. Ada doanya. Oh, ngono. Jadi teman-teman perlu tahu Mas Sigit ini juga ahli gitu. Karena punya channelnya ekspedisi goib. Tapi sepandai-pandai topai melompat pasti jatuh juga. Kemarin tak ditanya, tak suruh ke sini sampai guna garing turun kena gendam Mas, tak TV kita bisa kena gendam. Hati-hati teman-teman ini sini cerita berbagi cerita kena gendam itu. Jadi ini kan pas Aprene loh Mas. Ya. Pas mau kesini tuh mau apa? Kan rencana sebelum kesini tuh mau mampir ke Indomaret. Ya. Mau beli minuman. Oh iya, minuman. Nah di situ tuh sebelum sampai Indomaret itu saya kan ditanyain orang. Ditanyain orang dari jalan. Itu beliau tanya, Mas arah Mojopurno mana? Gitu kan. Terus saya kasih tahu, oh niki ngilen terus kok perapatan Granggaring dengan ngilen. Nah, setelah itu saya sudah nggak ingat apa-apa. Yang saya ingat
pokoknya Pak ngomong, "Oh ya wis Mas suwun." Gitu Ya. kan. Itu dia pergi. Iya matur suwun sangone 400.000. Habis itu kan pergi. Tapi ini anu loh Pak, fakta loh, nyata Iya, loh ini. iya. Gini, anehnya gini, ceritanya gini. Uang saya kan hilang 400. Iya. Saya sadarnya itu waktu di Indomaret waktu membayar beli minuman itu. Heeh. Kowe sadar mah gak 200, 400 Iya, kene. baru 200. Ya 200 kan sadarnya saya di sini. Lah, itu setelah itu baru beberapa hari ke belakang itu loh, Pak. Saya pulang ziarah dari Pati. Heeh. Tiba-tiba ada orang ke rumah ngasih uang 400. Heeh. Jadi saya di Pati itu saya berdoa, semoga barang-barang saya semua kembali. Dan itu fakta. Kembali. Jadi sampean ngerti gak sih baliknya duit ning omah sampean ning? Mboten ngerti soalnya sing nemoni niku Ade. Ade. Nggih. Dadi sing barang kula sing ilang ada kayak uang 400.000. Terus pot niki lho Mas. Ini pernah hilang Mas ini. Heeh. Ini hilang ini. Ini tak golek kan nemokne sampai hampir 3 harian lebih. Gak ketemu aku pasrah wis ikhlas lah soalnya. Iya. Terus gaman-gamanku yo ilang. Kan saya kan di rumah juga punya simpanan Mas. Iya. Ya kolektor lah. Iya, Suka paham, sama paham. barang-barang zaman kuno. Lah itu yang hilang-hilang itu waktu di Pati itu saya berdoa terus. Pati di makamnya Mas Abah siapa? Yang Di siapa? Sunan Prawoto. Sunan Prawoto. Iya, Sunan Prawoto di Pati. Itu saya berdoa terus semoga barang-barang saya yang hilang kembali. Jadi sing memang iki barang hakku, yo balik ning aku, tapi nek duduk hakku yo wis kelas. Langsung bar medun saka makam. Iya. Pas arep lanjut ziarah ya. Iya. Pot kula ketemu. Pot ini ketemu terus sama Ketemu yang di? pusaka. Langsung di depan saya. Gitu. Di kendaraan. Oh, sip mantap. Padahal kan gak nyambung pot hilang ning Iya, kendaraan. itu tapi memang fakta. Kalau nggak percaya nanti sampean tanya Mbah Mudin sama yang lainnya. Lah hilangnya itu gimana hilangnya? Ya udah ngomah Mas. Hilangnya ya koyo telesot ning omah lah Mas modele. Heeh. Telesot lah intine. Paling deleh gitu. Dan Berarti itu fakta nyata itu. Sama ziarah karo Mbah Mudin. Nggih, berarti. nggih. Mbah Mudin itu calon mertua. Teman-teman ya tahu itu. Mbah Mudin cocok. Mbah Mudin. Ya. Terus apa Mas? Ini saya sambil minum nggak apa ya Mas? Ya ora apa-apa, saya minum. Mateng gak ini iki? Gua godhog mulung imah. Tas dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kita mau ngumpul manggil Mas Sigit ceritanya ke Gendam itu ya. Jadi bilang OTW itu padahal kalau normal 15 menit nyampe. Iya. 2 jam nggak nyampe. Sampai sini lo denger kayak orang domblong gitu. Lo cerita, jangan-jangan nunggu diobok-obok. Lah ternyata bener di dompet diperiksa. Gak ada duitnya. Oh. Tapi memang loh Mas, setelah kejadian saya itu Heeh. banyak yang bukan orang sekitar saja sih, mayoritas. Iya. Sekarang banyak yang mempunyai ilmu-ilmu gendam kayak gitu Mas. Ngeri yo. Iya, zaman sekarang tuh bahaya Mas. Malah nggak gendam aja Mas. Malah di desa saya itu wah, kalau sampai mungkin rumah di tempat di daerah saya itu zaman sekarang loh Mas, zaman modern itu loh. Masih ada yang nyuri uang gaib. Tuyul pesugihan. Iya pesugihan, entah itu tuyul, entah itu goganjang, kayak gitu. Goganjang itu apa? Mas? Goganjang itu jin dari Kalimantan. Kuwi piye iki ceritane? Ya ceritanya iku intinya nek tuyul kan gini Mas. Ya ini cuma berbagi pengalaman Iya, ya, sing kula ngertos mawon. Loh, teman-teman perhatikan ini. Asik toh. Terus. Jadi nek tuyul niku nyolongi duit niku bertujuan. Jadi wonge bose kuwi semisal ngongkon nggone Tio juwen sakmene. Iya. Gitu kan. Tapi nek goganjang ndak, goganjang bebas umum. Kowe ngaliyo bebas ning ndi wae, sing penting oleh duit sakmene. Gek sing paling modern emang ya, bego ganjang kuwi nek njukuke gak mau 100-200 Mas, gak kaya tuyul. Nek tuyul kan 100-200, 50. Nek bego ganjang kuwi wis pokoke nek dhuwit 1 juta langsung 1 juta. Nek dhuwit 8 juta langsung 8 juta. Gek kuwi gak dhuwit tok Mas nek bego ganjang iki. Beras iso, emas iso. Oh, gitu. Heeh.
Jadi kayak babi ngepet ngeri. Lah tanduranku beras do ilang kabeh. ngono kuwi. Jadi nek sampean urung manggon ning desa kono wah tenan. Ya Gak kok percaya. sapa gak ide kerja ngene kono jare. Berarti coba pet sugih iki kuwi. Iya Mas Takan, heeh. Tapi tumbale ngeri ya. Makane kan zaman saiki iki ya gara-gara virale peserat merah. Jadi kan kemungkinan akeh dukun-dukun sing asli sing gak ngetokne duduhne eksistensine lewat ngono kuwi mungkin. Iya Mas ya. Maksudnya nggak menunjukkan dukun-dukun nggak menunjukkan eksistensi piye. Jadi kan saka virale Gus Samsudin kalih peselat merah lho Mas. Heeh, tenan. Ah. Lah iku kan apa jenenge? Oke, pihak-pihak dukun sing gak trimo. Heeh. Ya kan. Tapi kan beliau-beliau sing gak trimo kan mayoritas kebanyakan kan bukan dukun asli. Iya. Bukan dukun sing bener-bener ilmu-ilmu kejawen ngono lho Mas. Jadi nek kaya dukun asli memang akhlake dhuwur utawa ilmune dhuwur. Heeh. Jawane dhuwur kuwi gak bakal keluar, gak bakal protes, tapi beliau langsung terjun di dunia gaib. Oh, gitu. Jadi zaman sekarang itu banyak Mas serius. Orang yang gendam, pesugihan dan begoganjang, tuyul banyak sekarang. Gitu. Nah, aku jujurnya baru dengar Goganjan tuh baru saat ini. Gitu. Goganjan. Banyak Mas untuk jin-jin untuk apa ya yang ditugaskan untuk mencuri harta. Jadi bukan tuyul aja. Jadi teman-teman kalau pengen konsultasi masalah demamit atau apa, goib sama Mas Sigit. Nanti kontaknya ada di deskripsi. Ya. Mas, oke. Sampai kan gini, ekspedisi goib. Pengalaman apa selain itu tadi ya pengalaman opo sing sampean jalani kek sampean kalau itu biasanya kan sama Alfa aja. Lah ini kok tugas sama Mbah Budi, Mbah Mutin. Ya Alfa sama ekspedisi gaib itu beda. Enggak, maksudnya biasanya kan sampean ziarah bersama tim itu Alfa. Oh iya Mas, semua itu sama-sama ziarah. Oh gitu. Cuma nggak dua grup ini nggak mau jadi satu lah intinya gitu. Jadi kalau saya di Mas Budi ya saya sama Mas Budi serombongan. Kalau saya sama tim ya saya sama tim serombongan. Oh gitu ya. Gitu. Pengalaman opo sing paling menyeramkan selama sampai sejarah? Menyeramkan di mana terus piye menyeramkannya piye? Maksudnya sejarah pripun? Pas ziarah. Pengalaman menyeramkan. Heeh. Nek ziarah pengalaman menyeramkan nggak ada sih Mas. Nggak ada. Nggak Maksudku ujuk-ujuk nang ngarepe ono lebuk kau wedi ireng apa piye no? Nggak ada. Nggak ada Mas. Kalau ziarah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi beda kalau bikin konten atau video ekspedisi gaib. Nah, itu loh, tak masa iku lho, bikin konten ekspedisi gosip. Kalau untuk bikin konten di ekspedisi gaib, itu kan kita survei lokasi. Heeh. Itu pasti Mas. Kita belum masuk itu aja loh. Mereka itu sudah tahu tujuan kita, udah tahu aura kita kalau apa ya ingin mengganggu bangsa mereka gitu lah intinya. Jadi mereka merasa terganggu ya? Merasa terganggu Mas. Kalau untuk jin-jin yang non muslim ya, merasa terganggu gitu. Jadi banyak Mas kalau enggak, sing paling medeni ki piye? Pas neng ndi lho critakno sih, pas piye itu, pas di mana gitu. sing paling medeni Mas, nek saking kula niku malah apa ya pertama kali iso ndelok Gitu. kuwi tapi nek wis kulino gak medeni blas. Jadi pertama iso ndelok kan langsung ning punden ngono kita Mas dibuka kayak gitu. Oh, gue tak barang kabeh gitu, Mas. Langsung jondil mlayu wis gak Melayu ning ndi? Mbok mlayu nyandi. Tak kira nang jeding. Ngoten. Gitu ya. Pengalaman paling menyeramkan pokoknya pertama kali Heeh. iso ndelok barang. Siap. Pengalaman paling menyeramkan. Iku padahal nek dipadane karo sing saiki ya, Mas. Kemungkinan kuwi jin sing paling gak medeni. Itu. Jadi kok semisal sampean ngerti jin sing medeni iki saiki ora medeni iki piye maksudnya? ya dari perwujudan ya.
Perwujudane. Heeh. Sing paling medeni wujud apa, Mas? Paling medeni. Jin iki ya, dudu demit ya. Heeh. Apa paling medeni? Paling medeni nggih. Jin lembu. Enggak lembu, dase sapi. Iya, ndase kerbau. Heeh, lha ya kerbau, sapi apa kebo? Kebo. Kebo. Lah kuwi awake piye, Mas? Menungso. Awake menungso. Tok gede dhuwur. Gede dhuwur ngono. Dhuwur. Ngono kuwi iso Mas bosone desa Jawa iso. Iso. Loh. Ngono kuwi otomatis sama berarti ngene, iki serius takon iki. Ada mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia ada ya iso. Iso. Lho kok pinter men yo jene. Iso. Kuwi muslim apa non muslim? Kabeh. Semua. 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 Terus sampean iso bedakne kuwi jin muslim ana jin ora piye? G, pertama kan kalau kita ingin berdiskusi sama makhluk dimensi lain, Heeh. kita salam. Heeh. Kalau dia nggak menjawab salam kita, berarti dia non muslim. Tapi kalau dia menjawab salam kita, berarti dia muslim. Sampean sekali salam kuwi ping 3 apa Assalamualaikum. Satu salam. aja cukup mas, satu aja sekali mawon aslinya pun cukup. Yang penting jelas. Gitu. Sama aku pas jene aku ngobrol Mas ibaratnya kan padha ada aku ngobrol Mas Topik sama Assalamualaikum aku gak. Berarti berarti satu aja langsung bisa ya. Iya bisa. Oh. Itu nek dalam tahap mediator loh mas, maksudnya Iya. jin masuk di wadah manusia. Loh, ojo. Beda lagi kalau Oh. jin yang di luar, maksudnya seperti ini. Misal di ruangan ini kan banyak jin mas, Iya. iya kan. Jadi kita assalamualaikum, jadi semua kalau yang muslim menjawab, jadi nggak satu aja. Gitu. Gitu. Enggak. Iki pertanyaan nih, wah asik iki, gitu. Jadi pernah nggak kan gini, kan sama tadi masuk mediator. Iya. Nah, di sini ada ruangan. Saman pengen ibaratnya cari tempat konten itu tadi ya, episode Iya. ya. Tanpa mediator sama langsung melihat, kan otomatis ini sama bisa melihat ya. Iya. Sama langsung assalamualaikum gitu, pernah nggak itu langsung jawab gitu ya langsung jawab. Iya, bisa. Langsung ngetok kabeh jine. Iya, nggak perlu melihat pun bisa. Loh. Lah piye? Soalnya kan batinnya itu bukan dari indera mata saja, cuma semua indera. Dari pendengaran, penglihatan, Loh, kepekaan. lha jumlah jin piro kan gak ero sampean. Wong ini. Nggih, mboten ngertos, sing penting kan dijawab mboten mawon sih. Loh. Lah jumlah jine piye ngene ngarep iki? Lah iki jin iki lembu jine piye jine? Kan ora ngetok berarti. Nggih ditangkleti. Hmm. Di sini ada berapa jin yang Islam. Nanti dibeliau jin jawab. Terus pernah gak gewelut ngono? Pernah mas, sering mas kalau Sering? kalau itu ya sering. Ngono si gret sampean karo jin. Nggih tergantung, itu mediator apa langsung. Sik iki. Bener gak gelet iku yang ning film-film Indonesia? Dah sing bener gak? Nek, Apa ngetokne ibaratnya kamehame ngono piye nek? Pernah gak? nggih nek dalam ajaran Islam itu sih nggak seperti kayak gitu sih mas, maksudnya nggak berlebihan seperti itu, cuma semua itu kembali ke kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing. Jadi semisal kita yakin seyakin-yakinnya kita minta ke Allah, minta kekuatan, mau bergerak kita seperti apa, mau kita nggak bergerak, mau kita cuma meniup, itu keluar ilmunya. Oh gitu ya? Iya. Berarti tergantung keyakinan kita Iya, ya? dengan keyakinan kita. Oh ya wes no. Teman-teman mohon maaf tadi sempat break sebentar ya karena ada ajan. Kebetulan timnya juga imam di musola sampai suruh ngimami. Mbak Mudine gak enek Mbak Mudine. Mbak Mudine soco. Mas, ini balik yang tadi. Kembali ke topik. Berarti apa ya nek ade berkelahi atau bertarung sampean bertarung karo makhluk jin itu. Berarti sampean ini kita itu gak perlu ngomongin ngene Enggak Indonesia. sih mas, enggak perlu Enggak. sih. Enggak perlu. Berarti tergantung doa kita ya. Tergantung doa dan keyakinan sih kalau itu. Oh gitu ya. Berarti cukup Kalau kita cukup diam, tak berdoa, yakin, minta pertolongan Allah, hilang. Kita nggak berdoa apa-apa, dia hilang. Oh gitu ya. Berarti loh, Ki. Tinggal keyakinan kita. Terus selama iki sampean iki tengok serius Ki. Selama sampean sampean pertama sering ya ngeliat pertarungan sampean gelut ndelok pertarungan jin sini. Bener gak kaya sing ning film-film ngono kok Indosiar kamera kan ning film Indosiar kan biasanya sos layar anu cahaya biru hijau nih tenan gak? Enggak sih mas kalau itu. Enggak ya? Enggak. Berarti gak wujud yo. Enggak mas. Enggak. Dihapusin nah Enggak, film-film berarti. Ngono kuwi. Enggak.
Enggak ya? Ilmu itu enggak wujud, enggak bisa dilihat. Oh. Ya seperti angin, kita bisa ngerasain tapi nggak bisa melihatnya. Gitu. Terus Mas, sampai kan tadi bahas jin Islam, jin non Muslim. Iya. Nah, Belum Islam. terus jin non Muslim itu mau gak diislamkan apa pernah gak sampai ngislam ke apa ngajak? Jin? Heeh. Pernah mas, sering. Sering. Sering malahan. Sering. Iya. Heeh. Berarti anu Mas yo, ada ya berarti yo jin ku sing pengen diislam ini ada ya. Ada mas, ada. Mayoritas sih memang kebanyakan kan jin-jin itu kan banyak yang non Muslim. Heeh. Itu yang tugas kita untuk mengajak dia untuk masuk ke Islam. Oh, berarti selain sampan itu mencari berkah yang ngalah Iya. berkah ibadah itu berarti sampan juga syiar Iya, agama syiar gitu ya? agama. Di dunia alam Nah, alam gaib. gaib. Jadi besok itu dia akhirat itu ditanyain mas, Heeh. ditanyain, kue mbien kau mau diskusi atau jin misal ya, jin Iya. sing non Muslim, nyapa kau baca Islam, ya di sini ini. Soalnya tugas kita kan menyiarkan Islam, menyiarkan agama Allah. Iya. Lah kuwi kan sing ngerti iso ndelok. Lah ngene iki sira iso ndelok terus piye nek ditekoni ngene kuwi? Nggih sing boten ningali nggih intine niat mawon semisal ten gila niki nggih. Heeh. Nek misal ngriyo omah iki sampean semisal krasa enek sing gak beres, utawa enek sing ganjil, utawa enek sing aura-aura sing gak penak. Sampeyan ngomong ae ndonga wae ya Allah. Heeh. Semoga-moga jin sing duwe niatan elek ning omah iki iso duwe ati sing apik, iso oleh hidayah lan iso mlebu Islam. Ngono ae. Ngono tok. Insyaallah sampeyan ndonga ngono kok Gusti Allah ditekakne Mbah Yai dari bangsa gaib kok Islam ke ya gitu. Ngono ya. Iya. Enak. Yang penting kita niat sih, Mas. Kabeh tergantung niat Iya, ya. niat. Nawa itu bet, ngono bet niat. Wow. Oke, sampean takon nih, sampean belajarnya itu dari mana? Sing ngajari sapa, olehmu kondi piye? Sing ngajari kula saking pondok, Mas. Saking Pondok. Mbah Yai Muhammad Ghazali Anwar, Jamhari Ghazali Anwar dari Pondok Pesantren An-Nur Ponorogo, di sono Ponorogo. Batan ya. Heeh. Beliau kan pendiri Bunga Islam, Heeh, BI. GBI. Oh, berarti sampean duluan mana? Ikut PSHT dulu atau BI? Ikut PSHT dulu. Iya, Ikut PSHT PSHT kan 2012. Iya. BI-nya tahun 2016 kok. 17. Ya, 2017. Jadi penyempurnaan sampean di BI ya? Iya, penyempurnaan di BI. Tapi kan kalau di BI kan cuma kemungkinan 3 bulan, Mas. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Tapi saya jelaskan dulu ya, Mas, biar nggak salah paham. Organisasi BI itu bukan mengajarkan tentang kayak beginian enggak. Iya. Tapi BI itu mengajarkan tentang gimana sih utawa golek sangu kanggo ning akhirat besok. Oh, gitu ya. Nggih. Jadi nek semasalah mengenai sing iso ndelok, sing duwe kelebihan, iso nambani wong dan lain-lain sebagainya. Bonus. Iku bonus karek awake dhewe. Oh, Sregep ora oleh tirakat, sregep ora oleh nyedak karo Gusti Allah. itu pasti ya. Itu aja. Berarti sampean kenal karo pacar sampean iki ning kono kuwi pondok iku? Enggak di pondok. Enggak di pondok. Enggak di pondok. Berarti karo Mbah Mudine ning pondok. Nggih. Lah, ngono. Berarti pertama kenal Pak E, agak kenal anak E. Ngono. Nggih, terus Oke. ngelapake dulu. Tapi berarti sampean udah sering ya diajak sama Mbah Budi, Mbah Mudin itu? Sering, Mas. Sering. Jadi dulu itu Mas Budi kan punya tim sendiri, Mas, khusus sebelum ada saya. Heeh. Tapi semua itu pecah. Terus saya datang, itu sampai sekarang pun cuma sama saya aja, kemana-mana. Gitu. Bikin kontennya itu ya sama Mbah Budi sama tok berdua tok. Nggih. Nggih kalih bantuan tim-tim Tim Arfa. tim Soco. Cocok. Berarti Mbah Budi juga Tonggo. punya tim Iya. untuk kontennya dia Iya, channelnya ada. 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 Kok enggak kapan tidak gabung, Mas? Gitu. Nggih, mboten napa-napa. Jadi ngobrol bareng kayak Nggih, gitu. ada. Berapa sudah berapa? Udah monetasi belum ini Mbah Budi? Harusnya sudah dong. Sudah, Mas. Belum. Belum. Kekurangannya apa? Subscribe-nya yang kurang. Apa waktunya? Waktunya. Waktunya ya. Rasanya kayaknya sering upload deh.
piye nek jelasne. Aku makanya gumati paham Mas masalah ngono kuwi. Intine subscriber wis target, jam tayang wis target. Cuma urung oleh apa dolar ngolah intine. Oh, berarti Kakek ngenteni pira 100 atau 150? $100. Nah, $100. Berarti ngenteni kuwi sih. tapi registrasi sudah semua. Sudah. Berarti tinggal nunggu pembayaran Iya, ya. sudah. Oke. Itu siap. Terus rencana ke depan iki kan sampean sering dapat proyek dari BRI, bikin dari kecamatan, Mbah Lurah kayak gitu. Ini ke depan enek proyeknya enggak Mas? Dalam arti di luar CIM ya. Maksudnya sampean ada proyek ke depan lagi buat bikin video atau apa lagu lagi ada enggak? Ini untuk Alfa apa ekspedisi goib? Alfano, Untuk Alfa. Alfa. Kalau untuk Alfa itu kemungkinan belum ada sih Mas. Belum ada ya? Belum ada. Ya cuma insya Allah bulan depan itu kita proses pembuatan video lagi, video single terbaru dari Mas Ian lagi ya. Loh, katanya mau bikin film pendek. Oh ya mau bikin film pendek, tapi apa belum itu namanya Belum fix. belum fix. Itu rencana nanti keluar channel atau bikin maksudnya keluar channel tuh bikin channel baru lagi atau gabung dengan Alfa? Gabung dengan Alfa Mas. Gabung dengan Alfa, tapi film ya, film pendek ya. Film pendek. Iya loh, kan tim sampan channel akeh loh. Nyapa nggak bikin produksi film gitu? Iya, ya seperti yang kemarin itu kan saya sudah bikin film trilogi, terus film pendek. Ini nanti calonnya saya bikin film pendek lagi. Film pendek Bukan lagi ya. trilogi loh ya, film pendek. Iya. Nanti genrenya percintaan atau dagelan atau pisu-pisuan? Pendidikan sih Mas temanya. Edukasi ya? Iya, edukasi. Iya, iki mesti nggih video klip mesti nang SD, sekolah meneh desa, pejabat. Apa ra iki. Iya. Sekolahnya ning SD, siswanya SMA. Iya. Ini Dam Jati kan wis perbaikan. Rencana mau bikin syuting untuk iki Dam Jati sudah belum sih? Sampun Mas. Pun saya malah nih. Udah bagus. Sudah bagus. Mbak Lurah wis apa maksudnya untuk Sudah buka wisata lagi. Sudah bisa wisata lagi yo. Setiap minggu ada pengunjung Mas rame. Dan ada panggung hiburannya juga. Intinya udah mulai aktif, cuma bedanya kan kalau dulu itu kan nuansanya kan pelangi Mas. Iya. Sekarang nggak pelangi, sekarang dominan ke kayak perusahaan PDAM biru putih gitulah. Oh gitu. Iya. Itu memang wajib ya? Iya. Oh nggak bisa dihiasi kayak Nggak gitu bisa, kelompok dharma wisata enggak ya? Nggak bisa. Oh, iya. Sip sih. Yang penting nanti pesanku sampai sering bikin konten Dam Jati kita angkat Magetan lah wisata gitu. Pasti nanti manfaatnya banyak untuk warga sekitar. Kita apalagi Mbah Lurah Kences ini masih Mbah Lurah Kences ya? Iya, masih Mbah Lurah Kences. Itu sangat bagus supportnya. Siap. Oke. Full support pokoknya Tanah Alfa Iya, percaya aku. Alat musik diberikan, latihan gratis, studio itu. Oke. Karena Mbah Lurah ngoten niku kan dia memang pertama kenal kula musik. Iya. Gara-gara Dam Jati itu. Jadi Mbah Lurah ki bangga punya pemuda-pemuda dari desa yang berkarya untuk membantu mempromosikan Dam Jati. Itu ngertine sak urunge dhewe CIM ning kono apa sak bare acara CIM? Ayo jawab jujur. Kan pernah kita acara kedua di CIM di sana. Sebelumnya udah tahu berarti ya. Sebelumnya belum tahu CIM. Tapi udah tahu lagu Dam Jati. Iya itu. Jadi setelah rilis single itu sama Mbah Lurah dibantu share ke bupati-bupati, Kasidenan dan yang lain. Terus dibantu support juga untuk alat-alat musik. Tapi kayak omah Mbah Lurah ya. Tapi dapat rumahnya Mbah Lurah. Iya, nanti CM kita beli sendiri lah. Bismillah. Kan kita proyek ke depan banyak. Ya. Terus tahunnya CM itu waktu kerjasama bikin single 0 kilo itu loh Mas. Nah, Mbah Lurah makin semangat. Makin semangat lagu 0 km kita ya. Karena lagu 0 kilo itu memang neng kayak langsung seset gitu. Iya. Oke. Sekian oke. Ada pesan-pesan buat teman-teman band piye-piye monggo. Ndang. Pesan apa ge? Intinya tetap semangat berkarya. Intinya kabeh kehidupan ini gak oleh disambati Mas.
oleh ngeluh intinya wis yakin yakine nek awak dhewe mesti iso lan mesti iso sukses iso berkarya luwih apik saka liyane wis kuwi penting yakin paling dulu. Siap gitu. Oke. Nah, itu dengerin teman-teman nasihat dari Mas Sigit. Mas, kayak satu lagi. Nah, jika ada teman-teman pengen suruh buatin lagu komplit dengan chord-chordnya bisa ngubungi Mas Sigit, bisa Mas ya? Iya, bisa. Siap. Ya, contoh-contoh lagunya semua di channel YouTube Arfa Quistick. Arfa Studio. Nanti linknya apa? Ada nanti di deskripsi. Iya. Oke. Jadi selain berkarya di musik kan saya juga Mas. Ya ini cuma aja ya Mas. Saya juga apa ya? Insya Allah bisa membantu ruqyah Islam. Nah, gua iklan ya terus. Gak apa-apa, promosi ayo. Ruqyah, terus video syuting juga. Video syuting, ruqyah Islam, arranger, sama apa lagi ya? Itu aja sih. Wis. Nggih, sampun. Tenan nih, kok kurang, kok getun nang dililirne. Mumpung diiklanke ning YouTube kok. Oleh ngopo nggih? Nggih intine kaya insyaallah ya nggih saged menguak sejarah lah. Oh, siap. Menguak sejarah di daerah-daerah masing-masing. Gitu. Misal ada subscriber yang yang komen ya nanti Mas, misal ada yang komen. Mas, coba dong ke desa saya ingin tahu sejarahnya gimana. Insyaallah saya bisa membantu. Gitu ya, sampean iya. Ekspedisi Goib tadi. Siap loh. Kowe sing ra ngerti asal usulmu desa. Ai piye berdirine iki piye? Kowe ngerti ora desa Membendok kuwi? Ya ora ero asal mulane. Oke, teman-teman, Mas Sigit, terima kasih dulu. Oke, lain waktu kita lanjut. Oke, teman-teman, sekian dulu kita berbagi cerita curhat di Omah Curhat ini. Pokoknya teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa komen, subscribe dan share ya nanti channel ini Omah Curhat. Nanti kalau ada yang pengen curhat, cerita tentang masalah gendaanmu, masalah rondo, utangmu, pitikmu, wedusmu, tanduranmu, bojomu, anakmu, wes komplit yang kini tak layani, nanti bisa kita sharing, bisa berbagi cerita gitu ya. Dan jangan lupa nanti subscribe channelnya Mas Arfa Studio ini, Mas Sigit, nanti linknya ada di deskripsi. Dan yang minat untuk curhat seperti ini bisa hubungi ke nomor sebelah di bawah ini ya, nanti deskripsi. Oke, sekian dari saya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.